الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان وهدانا على دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في آية أخرى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أوصيكم عباد الله. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada hadirin kaum muslimin sekalian, mari kita senantiasa tak henti-hentinya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah serta meninggalkan segala bentuk perbuatan yang dilarangnya. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, saat ini umat Islam sedang dirundung duka. Begitu lama sudah Zionis Israel laknatullah alaih tak henti-hentinya membombardir, menembak, menuklir, membunuh saudara-saudara kita yang saat ini sedang berada di Palestina, khususnya di Gaza, yang menjadi para syuhada-nya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Palestina, warga Gaza khususnya mereka yang mempertahankan Masjidil Aqsa atau Aqsa yang kita kenal pada saat ini, mereka bukan mempertahankan untuk kepentingan pribadi mereka, bukan untuk kepentingan mereka, melainkan mereka mempertahankan kemuliaan Islam sedunia. Mereka mempertahankan tanah Palestina, Masjidil Aqsa itu merupakan simbol miliknya umat Islam sedunia. Berapa banyak sejarah yang terkandung di tanah Palestina, di tanah Masjidil Aqsa tersebut juga dikenal dengan tanahnya para nabi dan para syuhada. Begitu banyak orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala yang saat ini ribuan jiwa yang telah menjadi korban kebiadaban, korban daripada penjajahan, pembunuhan, pengeboman daripada Zionis Israel laknatullah alaih. Mereka adalah saudara kita. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wajahidu fillahi haqqa jihadi, Al-Hajj ayat 78. Berjihadlah kamu
fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sebenar-benarnya. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Riwayat Bukhari Muslim. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jika kita mengaku umat muslim, mengaku orang yang beriman, tentunya merasa sedih, tentunya merasa sakit dan tercabik-cabik melihat korban yang tak dapat kita bayangkan ketika kita lihat di media sosial, di media elektronik, di media televisi, di WA, di mana-mana, di Facebook dan lain sebagainya. Begitu banyak video-video yang sangat menyedihkan, yang sangat mengiris hati kita. Betapa biadabnya Zionis Israel laknatullah alaih. Dia tidak lagi memandang, tidak lagi mengikuti aturan-aturan dunia, yang ketika peperangan pasukan Hamas, ketika peperangan masih mengikuti aturan-aturan, tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika begitu banyak Rasulullah mengikuti peperangan di zaman beliau, Rasulullah berpesan dengan para sahabat, ketika kalian berperang jangan kalian sakiti anak-anak, jangan kalian ganggu sakiti wanita-wanita, orang-orang sakit, orang-orang lanjut usia, rumah-rumah sakit, para tokoh-tokoh agama. Rasulullah pun melarang dengan memberikan aturan-aturan tersebut. Pasukan Hamas, mereka masih menjalankan aturan-aturan tersebut sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tetapi Israel, Zionis Israel tidak lagi memandang bahkan rumah sakit, anak-anak kecil, tanpa ia rasa ada peri kemanusiaan dihantam tanpa pandang bulu. Wanita-wanita tak ia pilih-pilih lagi, bahkan rombongan ambulan pun yang mengungsi di rumah sakit dihantam, ditembak, dibunuh. Betapa kejamnya mereka. Tugas kita selaku umat muslim, berjihad kita, keluarkan kemampuan kita. Ketika kita mampu untuk berangkat jihad ke Palestina, berangkat kita pergi ke Palestina ketika kita mampu. Tetapi ketika kita tidak mampu melakukan hal tersebut disebabkan oleh sesuatu dan lain hal, maka setidaknya kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis Nabi dikatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghdu wa lam yuhaddis nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq, rawahu Muslim. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mati sedangkan ia belum pernah berjihad dan tidak ada keinginan, tidak ada niat untuk berjihad di jalan Allah, maka kata Rasulullah, mata ala syu'batin min nifaq, maka ia mati dalam satu cabang kemunafikan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita tidak ada niat berjihad, maka Rasulullah matinya kita mati dalam satu cabang kemunafikan. Di dalam hadis lain pun dikatakan, an Anasin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, rawahu Ahmad wan Nasa'i wa sahahu al-Hakim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perangilah, berjihadlah, jahidul musyrikina, berjihadlah kamu melawan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, Zionis Israel, bi amwalikum, dengan hartamu, dengan harta-hartamu, wa anfusikum, dengan jiwamu, wa alsinatikum, dengan lisanmu. Gunakan potensi yang dapat kita gunakan untuk berjihad, membela saudara-saudara kita yang saat ini sedang menderita, yang saat ini sedang luar biasa terboikot, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan cukup di sana.
kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan ketika kita tidak mampu mempersembahkan jiwa kita ke Palestina atau Gaza. Yang pertama, lakukan, jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang menderita, yang saat ini sedang berada di Palestina. Kita doakan, setidaknya kita berikan sumbangsi doa kita. Dengan kekuatan iman mereka, dengan kemenangan, kita doakan. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata orang yang beriman. Setidaknya ketika doa kita belum langsung diijabah oleh Allah, belum langsung dikabul oleh Allah, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan doa kita akan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita telah melaksanakan salah satu rangkaian ibadah. Innad du'a huwal ibadah. Rasulullah, sesungguhnya doa adalah ibadah. Jadi kita sudah melakukan rangkaian ibadah dengan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Masjidil Aqsa, akan kembali dan menjadi milik umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuatlah untuk saudara kita di sana. Gunakan media sosial kita, gunakan handphone kita, gunakan HP kita untuk kita mengecam, untuk kita memposting, untuk kita berjuang, berjihad melawan orang-orang Zionis Israel laknatullah alaih. Setidaknya kita mengecam mereka dengan menyatakan benci kepada mereka, menyatakan melaknat mereka yang mereka tanpa ada rasa peri kemanusiaan telah membunuhi, telah menghancurkan Gaza, telah menghancurkan Palestina, dan tidak segan-segan mereka akan menghancurkan Masjidil Aqsa dan akan membangun dengan sesuai sarana yang mereka inginkan. Yang kedua, gunakan media sosial kita. Cakap bermedia sosial, tetapi manfaatkan media sosial itu dengan baik. Kemudian yang kedua, kaum muslimin sekalian, yang ketiga, kita dapat berjihad, kita dapat gunakan potensi kita. Mari kita, ulama katakan, Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan dengan memberikan fatwa haram kepada umat Islam untuk mengkonsumsi, menggunakan produk-produk yang produk tersebut milik Israel dan yang pro untuk membantu Zionis Israel laknatullah alaih dengan memboikot produk-produk tersebut. Ini cara efektif, kata ulama, untuk menekan mereka agar kebiadaban mereka berkurang, tertekan dengan tidak ada pasokan-pasokan dana senjata, dengan tidak membeli, tidak mengkonsumsi produk-produk yang khususnya yang ada di Indonesia. Mungkin kita telah mengetahui hal-hal tersebut, tinggal kita membedakan, memilah dan memilih. Ketika ada alternatif untuk mengganti hal tersebut, mari kita ganti dan kita gunakan produk-produk Indonesia. Mari kita cintai Indonesia dengan menggunakan produk-produk Indonesia. Terutama ketika tidak ada, setidaknya kita tidak menggunakan produk-produk Israel dan yang pro kepada Zionis Israel laknatullah alaih. Ulama katakan ini adalah salah satu cara efektif untuk menekan kebiadaban mereka, menekan penindasan mereka, menekan mereka agar mereka jangan sampai mereka berkelanjutan menjajah Zionis Israel tersebut, sampai akhirnya Palestina, warga Gaza tidak akan menyerah. Mereka berjanji tidak akan menyerah sampai tetes darah penghabisan. Mereka tidak akan menyerahkan Gaza, tidak akan menyerahkan Masjidil Aqsa, karena itu adalah milik umat Islam. Israel adalah pendatang di tanah Palestina yang mereka
hikayah ceritanya terusir, terjajah dari negeri lain, kemudian mengungsi ke Palestina, yang disambut oleh warga Palestina yang saat ini mereka ingin memiliki, ingin merebut tanah Palestina tersebut. Ibarat kita, ibarat pepatah, sama seperti menolong anjing terjepit. Kaum muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kemudian yang keempat, cara efektif kita untuk membantu saudara kita, mari kita keluarkan isi kantong kita, isi kocek kita untuk berinfak dan bersedekah. Keluarkan ketika ada penggalangan dana untuk peduli sosial saudara kita yang berada di Palestina. Keluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Keluarkan isi kantong kita untuk kita dermakan, untuk kita sedekahkan, untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 261. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah, artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti satu butir yang tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai mi'atu habbah, setiap tangkai berbuah 100 kali lipat. 7 dikali 100 kali lipat, artinya 700 kali lipat. 1 rupiah, 10.000 yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lipat gandakan lebih daripada itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lebih daripada 700 kali lipat bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari kita infakkan harta kita. Tidak banyak, sedikit kita keluarkan. Mungkin kita anggap sedikit yang kita keluarkan tidak bermanfaat bagi saudara kita yang berada di Palestina, tapi setidak-tidaknya perbuatan, tindakan yang kita lakukan maka dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada posisi mana kita berada. Satu kisah sebagai uraian terakhir, ketika Nabiullah Ibrahim Khalilullah dibakar oleh Raja Namrud di api unggun yang sangat besar. Ketika ia melakukan kesalahan, dianggap melakukan kesalahan, tetapi dihukum oleh mereka dengan dibakar di api unggun yang sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim." Wahai api, diperintahkan oleh Allah yang sunatullahnya api itu membakar panas. Ketika Allah perintahkan, wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Nabi Ibrahim, selamatlah Nabi Ibrahim. Yang ketika Nabi itu sifatnya membakar, ketika Allah perintahkan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi dingin. Tapi ada satu kisah burung pipit dan cecak. Ketika burung pipit itu datang dengan membawa faruhnya, membawa air, yang diejek oleh cicak, wahai pipit, apa yang kau lakukan? Apakah paruhmu itu dapat memadamkan api yang sangat besar? Tetapi burung pipit ini pun menjawab, mungkin api yang saya bawa paruh dengan air yang sedikit ini tidak berpengaruh apa-apa bagi api yang sudah luar biasa membesar, tapi setidaknya Allah tahu pada posisi mana saya berada. Begitu juga cicak berada pada posisi yang mana, yang dengan menyemburkan supaya api tersebut semakin besar, padahal semburannya pun tak berarti apa-apa. Kaum muslimin rahimakumullah,
Mari kita letakkan diri kita pada posisi mana kita berada, pada posisi pembela Palestin saudara muslim kita, atau kita pembela Zionis Israel laknatullah alaih. Tinggal hati kita yang berbicara. Mari kita letakkan posisi kita di posisi yang benar, yaitu bela saudara kita, saudara muslim kita dengan ikatan kalimat la ilaha illallah, saudara satu akidah, yaitu bela saudara muslim kita yang berada di Palestin. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, mudah-mudahan uraian khutbah yang singkat ini dapat mengetuk hati kita untuk berniat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan potensi, dengan kemampuan yang kita miliki, sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Inna ahsanal kalam Kalamullahil Malikil Andam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.